Mereka juga nggak buru-buru, mereka akan melakukan reset formasi mereka untuk melakukan revive ke arah pemain yang sedang knockdown. Yes, betul sekali, dan masih terus bakalan coba dispekulasi spray down begitu saja dari Microboy ke arah Porsche. Porsche sedikit bergerak kanan kiri, tapi yang nggak bagusnya adalah dia bakalan dijepit oleh Blue Zone, tapi Blue Zone dari Cowboy masih aman dan sudah terbuka. Kali di arah jembatan tidak ada pembegalan yang dilakukan oleh tim-tim lain. Yes. Lewat begitu saja langsung mengamankan perbukitan di arah kanan. Mungkin mereka bakal ngambil bukit di bawahnya Pochinki yang biasanya diperebutkan juga oleh tim Bonafide kalau memang circle-nya menuju ke bagian bawah dan masih mengambil bagian di sekitar Pochinki-nya. Tapi one more sudah bergerak. Kali ini mereka berada di arah Ruins, dan kalau nggak salah tadi gue juga ngeliat pergerakan dari GD di sekitar sini. Yes, ya kurang lebih mungkin GD juga akan melewati karena ya itu satu tempat juga dengan White, bisa dibilang Primorse dan Quarry. Tapi Morph nampaknya yang terpantau cukup dekat dengan One More. Bagaimana dari Morph? Setup 2-2 di atas dan juga 2 di bawah. Ini membuktikan mereka mendapatkan spot yang ideal untuk pemain-pemainnya. Tinggal bagaimana mereka menjaga angle yang berbeda di antara utara dan juga selatan. Yes, bener banget, banyaknya kotak-kotak, kemudian juga natural obstacle. Tapi dari pemain EVOS yang tertangkap dari arah Gereja Pochinki, yes, KF yang tertangkap. Betul, udah mulai terpantau ternyata oleh Xavier KF yang juga kali ini sudah mendapatkan angle ke arah 2 setup dari tim EVOS. KF low HP, Lizard juga low HP, tapi Lizard sudah mulai bertambah HP barnya. Masih dipantau dari arah gereja dan kayaknya ini bakal tahan-tahanan gak sih? Yes, tinggal menunggu aja bagaimana teori lo akan berjalan. Circle ketiga diameternya akan lebih mengecil cukup jauh, dan itu penentuan untuk semua tim lebih memilih untuk menekan ke arah choke point yang mana. Tapi dari Dutch mereka bersih kukuh untuk terus ngelock ke arah EVOS supaya mereka tidak bisa melakukan rotasi dengan baik. Ini yang gue ngeri adalah vehicle-vehicle dari EVOS sih yang dipecahin ban-bannya, itu bakal menyulitkan banget. Tapi harusnya udah mereka parkir gak sih? Ada gudang loh, gudang hijau bisa dipakai buat parkirin kendaraan mereka dengan aman. Atau ditaruh di... nggak bisa sih. Itu rumah yang itu, gue tahu yang maksud rumah-rumah garasi kayak gitu. Tapi nggak ada rumah garasi di situ. Ini yang di EVOS. Oh ada. Iya. Sorry gue lupa. Itu. Iya ada rumah garasi, atau di antara dua rumah itu juga bisa. Yes. Tinggal Sosok lah. Tinggal gimana sih menunggu circle selanjutnya. Dan Genesis Dogma yang lebih mengambil sisi paling tinggi dari Erangel. Perbukitan Geargopal menjadi pilihan mereka. Tetapi yang gak bagusnya adalah V-Gaming juga ingin menempatkan diri mereka tepat seberang. Tapi ada tapping yang dilakukan saat tengah darah lumayan boom luar biasa dengan mini 14 nya. Tapi belum bisa men-take down dari seorang Chua. Tapi berubah angle ke arah sebelah kanan. Karena tempat yang paling tinggi adalah tujuannya meluaskan vision untuk melihat tim-tim lain sedang melakukan rotasi. Ya betul, tapi kalau misalkan udah ada cukup banyak setup di bagian bawah, ini bakal repot banget untuk GD-nya turun dari arah Gunung Geargopal ini. Ada 2 pemain, 3 ternyata 4 ya. Gue kira cuma mengirimkan 2, tapi kalau gue perhatikan lagi di arah minimapnya ternyata ada warna-warna yang saling bertumpuk. Lagi-lagi memang jodoh itu nggak berjauhan. Hazelnuts mendapatkan dari Box Gaming juga banyaknya tim-tim dari Vietnam yang bertumbangan di arah sisi Residential. Begitupun dari Jan 17 hanya melawan dari seorang Ezreal, tapi Ezreal sedikit membuang bomnya juga dan belum on point nampaknya. Tapi dari Box Gaming, Hazelnuts yang tertangkap dengan Fred Granat. Betul, dan Morph akan menghadapi talent All-Star kali ini. Utility sudah mulai dikokang, ada granat di tangan dari seorang Ezreal, di cancel begitu saja keluar dari arah shake-nya. Sedikit memberikan back move yang dilakukan, dan tembakan dari luar pun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout-nya. Tapi tiba-tiba ada tembakan dari arah belakang dan rata. Talent All-Star dipulangkan menuju ke arah lobby. Morph berhasil mempertahankan compound mereka. Yes, Morph walaupun Mike T dan Ezreal tersisa 2 aja, tapi yang rumit ada Renaulre yang harus menahan gempuran dari seorang Chow Daulan dan juga Box Break. Tapi Renaulre masih cukup tenang. Begitupun dari Box Break, nggak terlalu terburu-buru ingin ke arah atas. Dan ya, setup yang dilakukan di arah atas mestinya masih bisa untuk Alter Ego. Dan adanya kokangan granat juga untuk mencoba memberikan splash damage setidaknya ke arah tangga. Dan yes, pantulan akan dilakukan. Dan bot yang dapat. Tapi Renaulre juga tertag dan selesai nampaknya Alter Ego. Sayang sekali harus dipulangkan di hashtag 14. Ya, padahal ini momentum banget kalau misalkan mereka tahu Box knock 2 di bagian bawah. Ini momentum untuk 2 pemain dari Alter Ego turun ke lantai 1 dan menghadapi 1 pemain terakhir dari Box Gaming. Tapi di show must go on, nice try untuk tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke lobby. Kali ini
ada Alter Ego dan Victim. Kita kembali lagi kali ini melihat pergerakan dari Victim yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Morph Team dan sudah mulai dikeker juga ke arah depan. Ternyata tidak hanya ke arah Morph Team tapi juga cukup dekat ke arah tim Bonafide. Idola gue hilang nih. Genforce tidak bermain untuk Victim kali ini, tapi mereka akan bermain lebih maksimal lagi. Tadi kan gue bilang 63. Betul. Berarti Victim bermain dengan 3 pemain mereka. Yes, tidak adanya Genforce mungkin akan mengurangi juga daya gedor, tetapi mereka tetap kokoh dan solid dengan bermainnya 3 orang. Dan yes, Mike T sedikit berusaha untuk melempar frag grenade tapi di cancel begitu saja. Diurungkan niatnya karena BFD sudah terlihat cukup jelas dari mata Mike T, tapi dia akan memprioritaskan bagaimana lawan terdekatnya terlebih dahulu. Bagaimana Victim, Fajar, Rocky dan juga Misery bakal menjadi ancaman utama untuk Morph Team. Morph Team Mike T masih menahan aja, masih menunggu keputusan bagaimana nantinya dia harus mengambil sisi belakang atau depannya. Ya, apalagi 2 tim ini mereka belum masuk dalam zona, jadi mereka nggak boleh terlalu lama buat nahan di sini. Yang jadi problem adalah Victim. Kalau misalkan mereka ingin keluar melalui jalur utara, ada One More yang bakal memotong rotasi dari Victim. Mau mereka lewat jalur timur menuju ke arah barat, Morph bisa nembakin, belum lagi Bonafide bisa nembak ke arah mereka juga. Jadi mereka benar-benar dilema bagaimana cara mereka bergerak untuk masuk ke dalam zona dengan jalur rotasi yang aman, nyaman, tanpa harus kehilangan banyak pemain mereka. Setuju banget gue apa yang tadi disebutin oleh Bro Pasta. Mereka sedikit berputar otak, tapi misterinya yang tertumbangkan sudah dideteksi. Pergerakan mereka dari arah sisi atas, tapi Darli tertangkap begitu saja. Oh, boom! Join the fight karena Victim dan juga One More. Begitu dari Morph, Mike T tadi sedikit juga memberikan distract-distractkan, tapi Fajar tertangkap lagi dan Baki memberikan upaya untuk satu frag granatnya bermaksud untuk meng-end dari seorang Mystery yang tertunduk lemas dan lesu. Tapi Baki dia harus dijepit oleh Blue Zone dan juga sedikit masuk ke arah Circle Zone, tapi bagaimana dia masih kekeh untuk mendapatkan satu pemain dari Victim. Fajar selesai sudah menyisakan Rocky last man standing, tetapi dia bakal dihempit habis-habisan oleh Morph tepat di sebelah kiri dan depan matanya. Iya, dan gue kira ternyata dari One More belum mendapatkan circle juga gitu. Dari mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona juga. Daerahnya tidak terlalu aman ternyata, sementara GD Gits yang berusaha masuk terpotong oleh beberapa tim kali ini bertemu dengan Box Gaming, di mana satu pemain untuk masing-masing tim kali ini ada trade knock antara Box dan juga GD Gits, tapi GD Gits mendapatkan korban yang kedua. Bahkan Brick juga berhasil mereka amankan, tapi di arah lain Bonafide bertemu dengan Bigetron. Satu pemain Bigetron berhasil diamankan oleh Bonafide, dan ini udah ada 3-way 4-way showdown yang terjadi karena circle yang semakin kecil membuat mereka harus berperang. Gue suka banget bagaimana circle lebih ke arah open field yang bisa dibilang ini cukup flat dan semuanya harus menggunakan setup vehicle menurut gue. Dan yes, Xavier di situ akan coba diberantas oleh BFD. Hans Fori tadi buang satu frag granat, belum bisa mendapatkan pemain-pemain tersebut. Begitu dari EVOS cukup kekeh, mereka bahkan melawan dari Daybot yang berada di sisi belakang. Begitu Satan masih aktif, tapi Daybot tertumbangkan begitu saja. 4 pemain dari EVOS benar-benar agresif, dan ini momentum mereka sebenarnya untuk menekan lagi ke arah depan. Dan yes, setup yang dilakukan menarik banget, 3 lebih dekat, tapi Microboy selalu diandalkan untuk menjadi pemain belakang. Tapi dari Genesis Dogma mereka masih ada nafas dengan setup smoke yang sangat amat banyak. Betul banget, bahkan dari GD pun sudah mulai rata satu persatu, hanya menyisakan seorang Satar dan rata sudah EVOS. Dengan red zone buatan mereka berhasil memulangkan GD Gits menuju ke arah lobby, bahkan tanpa ada bantuan dari Bonafide yang bisa aja mengganggu dengan lemparan granat untuk arah mereka. Yes, EVOS dapat banget momentum mereka, dan sekarang mereka ada waktu 20 detik untuk looting terlebih dahulu dan sedikit mengambil keputusan. Akankah mereka memberatas tim-tim yang masih berada di timur circle atau langsung menekan ke arah selatan circle? Tapi dari V Gaming yang sudah sedikit masuk, masih berada di sisi luar, mereka harus try hard sedikit. Entah itu melawan tim dari One More ataupun dari BFD terlebih dahulu, karena mereka yang lebih solid. Dan begitu dari Livescape sudah terpantau juga, masih bakal ngelok ke arah V Gaming, dan V Gaming cua yang terdeteksi, tapi masih aman dengan satu bagi yang dia miliki. Mike T juga dia ketahan, terjebak oleh Tuyul dan masih mengendap di balik-balik asap. Ya, betul banget, dan Bonafide akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali lagi bergerak masuk ke dalam zona, namun areanya begitu terbuka. Ada tembakan dari seorang Cua, V Gaming bisa melihat pergerakan dari seorang Bonafide, dan Nooks tumbang, 2 pemain tumbang, dan hanya menyisakan seorang Hans Forgyu yang akan menembak ke arah Mike T. Morph terspot, tapi ternyata Mike T terlebih dahulu mendapatkan last man untuk tim Bonafide. Bonafide pun dipulangkan ke arah lobby. Kali ini 5 tim tersisa, EVOS, Morph, Livescape.
Boom dan juga V Gaming. Yes, V Gaming masih bertahan, tapi Indonesia kokoh dengan 4 timnya. So, Indo Pride-nya guys, untuk tim Indonesia bisa menuntaskan V Gaming terlebih dahulu dan kita bakalan seru banget. Semua tim Indonesia akan berkibar di top 4, tetapi dari Force yang tertahan dari sisi atas dan yes, Kinan yang luas visionnya cukup mudah tadi mendapatkan dari seorang Microboy yang tertahan di balik vehicle, tapi adanya refresh juga dilakukan dari seorang KF, tapi Kinan harus mengumpat dulu di balik-balik vehicle biar lebih aman dan healing. Nggak, gue bingung gitu. Mungkin gue nembaknya ke bawah tadi ya. Oh, bak observer mungkin. Iya. Ya mungkin ada bak observer. Betul. Dan dari Ponbit yang sedang dalam posisi proning, 6 kill sudah dikumpulkan oleh Bumi Sport. Face-nya udah merah banget sih. Walaupun level 3 tapi ini udah bener-bener merah banget dan hanya menyisakan satu pemain dari tim Vietnam kali ini. EVOS berhasil mendapatkan satu pemain dari Landscape, maybe tumbang kali ini, dan Ponbit masih bisa untuk memberikan beberapa tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS ternyata, karena jarak Ponbit benar-benar berada di tengah-tengah antara EVOS, V Gaming, bahkan dari Landscape bisa aja join untuk mengganggu pergerakan dari Ponbit. Dan lihat, mata dari seorang KF benar-benar melebihi ketajaman dari mata Najwa, mendapatkan satu pemain lagi dari tim Sport, dan sepertinya ini momentum yang benar-benar ketat tentunya, karena dari EVOS mereka masih utuh semua anggotanya, mereka melakukan pick dengan timing yang begitu tepat. Yes, dan benar sekali bagaimana dari EVOS tadi mereka melakukan setup dan juga tembakan yang luar biasa. Begitupun dari KF bisa mendeteksi dengan baik, tetapi yang gak bagusnya adalah tim-tim lain yang sedang fight. Dan yes, V Gaming kali ini bakal menjadi kontestan mereka, tapi Red Fist tertangkap dari seorang Chua. Tak satu Fred Granat teman masuk, nice. terus tadi yang lempar balikan, Nice. dan Chua bisa Satu lagi. satu lagi, Satu menjadi lagi. ancaman Porsche Satu bakalan lagi. dibuang begitu Satu saja. Microboy lagi. bakal maju didampingi dari seorang Lizard. Akankah EVOS lagi-lagi mendapatkan winner chicken dinner? Adanya home run yang bakal dilemparkan ke arah Porsche. Porsche pun cukup panik nampaknya di arah ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Dan yes, Lizard terus mendampingi dari seorang Microboy. Ya betul, ada beberapa granat yang sudah mulai dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan finishing untuk di match yang pertama kali ini. Dan lihat, pergerakan demi pergerakan sudah mulai dilakukan dan masih bisa tenang ternyata permainan dari last man standing anggota V Gaming. Dan yang dilakukan sama EVOS, mereka juga nggak buru-buru, mereka akan melakukan reset formasi mereka untuk melakukan revive ke arah pemain yang sedang knockdown. Yes, betul sekali, dan masih terus bakalan coba dispekulasi spray down begitu saja dari Microboy ke arah Porsche. Porsche sedikit bergerak kanan kiri, tapi yang gak bagusnya adalah dia bakalan dijepit oleh Blue Zone, tapi Blue dari seorang Zone. dari Cowboy masih Blue aman dan Zone. sudah terbuka badan dari seorang Porsche, Oh tapi my masih God. ada break dibalikkan oleh seorang Chua dan Winner chicken dinner untuk EVOS Reborn di game yang pertama Indonesia.